Pemirsa, sampailah kita di segmen penghujung Dialog Jurnal Pagi. Nah, ini kita ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ketika eskalasi mungkin dari laporan begitu ya, ada temuan rekening gendut 8 kepala daerah, seorang gubernur aktif, 2 mantan gubernur dan lainnya. Ini eskalasinya nanti ini kan sudah ditangani KPK dan Kejagung. Ini bagaimana nanti dinamikanya, Pak Agus? Ya, kita sih sebetulnya dengan memberikan laporan dugaan pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, ya, tindak pidana asalnya itu, kita ingin agar diproses oleh penegak hukum, Kejagung dan KPK itu dengan tuntutan kumulatif, yaitu baik itu tindak pidana korupsinya dan juga tindak pidana pencucian uangnya. Tadi Pak Emerson menjelaskan bahwa dengan adanya tuntutan kumulatif ini maka bukan saja orangnya bisa dihukum berat karena menjadi 2 tindak pidana yang mereka lakukan, yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang, jadi hukumannya pasti berat. Juga bisa dilakukan proses perampasan aset, karena di Undang-Undang TPP itu banyak terobosan hukum. Antara terobosan hukumnya adalah tidak usah dibuktikan tindak pidana asalnya. Memang ini jadi perdebatan, tadi Pak Emerson juga menyampaikannya menjadi salah satu catatan. Padahal memang tidak usah dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, karena pencucian uang itu seperti tindak pidana penadaan sebetulnya. Nah, kemudian selain hukum berat, maka bisa dirampas asetnya secara lebih besar, sehingga recovery asetnya, aset recovery dari kejahatan ini bisa dikembalikan ke negara secara lebih besar gitu. Jadi menuntut korupsi itu bukan hanya kita menuntut memenjarakan orangnya, tapi juga mengembalikan itu uang rampokannya itu ke negara, sekaligus memiskinkan orang ini gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga menghadapi kendala, mungkin ICW ada penelitian juga mengenai hal ini, yaitu masih adanya juga perdebatan baik itu di tingkat akademisi maupun di dalam praktek peradilan. Ada saja hakim yang mempertanyakan kewenangan KPK misalnya untuk menuntut secara kumulatif. Dalam kasus Anas masih ada 2 hakim ad hoc yang dissenting opinion. Kendala-kendala ini yang juga mesti para penegak hukum bahwa peradilan tipikor itu jaksa KPK berwenang melakukan penuntutan kumulatif. Karena sudah ada jurisprudensinya di Mahkamah Agung, baik itu untuk kasus WOD, kasus Susilo maupun dalam kasus LHI. Baik. Itu Mahkamah Agung tegas mengatakan bahwa KPK berwenang menuntut pencucian uang dalam tuntutan kumulatif bersama-sama tindak pidana korupsi. Pak Agus, kita ke Bang Emerson dulu sebentar. Ini kalau kita lihat perdebatan ini hanya berkutat dari prosedural teknis, juga tadi Pak Agus mengatakan praktek peradilan ada 2 alat bukti yang harus, ya sepertinya kan harusnya sudah ada data, KPK sudah juga bisa mengusut, kan ini sudah bisa dieskalasikan. Nah, itu yang juga kita harapkan ya. Jadi jangan sia-siakan laporan yang disampaikan oleh PPATK ke penegak hukum hanya ada di laci atau di berkas saja. Betul. Yang publik saat ini tunggu adalah bagaimana tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut. 8 atau 10 nama-nama yang diserahkan ke KPK maupun juga Kejaksaan Agung. Jangan sampai misalnya justru ketika dilaporkan ini tidak beranjak ke proses hukum yang diharapkan. Nah, menjadi konsen kita tadi sampaikan oleh Mas Agus jelas. Ketika satu kasus dijerat dengan berlapis korupsi dan pencucian uang, paling tidak 3 manfaat. Pertama penjaraan, kemudian pemiskinan, yang ketiga pengembalian kerugian keuangan negara atau aset kepada negara. Nah, ini yang saat ini juga menjadi polemik adalah penegak hukum paradigmanya masih berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bahkan tadi sampai jelas bahwa di beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan berujung sampai ke pengadilan tipikor, itu menjadi perdebatan juga. Ada asumsi bahwa KPK tidak bisa menangani menuntut kasus pencucian uang gitu. Ada juga asumsi bahwa tidak bisa kumulatif. Nah, sepanjang institusi penegak hukum tidak memberikan dukungan maksimal terhadap kerja-kerja KPK, Kejaksaan dan juga PPATK, saya pikir ya ini hanya omong kosong aja. Laporan diberikan tapi kemudian akan terhempas baik di tingkat penyidikan atau bahkan bisa juga di pengadilan. Baik, ini yang menjadi concern juga bahwa ini ya regulasi dari Undang-Undang Tipikor ya tadi mewajibkan penyerahan LHKPN tidak benar atau benar itu juga belum diproses. Ini yang menjadi menarik. Ketika bicara soal laporan kekayaan penyelenggara negara dan kemudian transaksi mencurigakan, harusnya bisa connect tuh. Kalau kekayaannya sekian kemudian transaksinya luar biasa, artinya publik atau penegak hukum patut mencurigai. Nah, menjadi persoalan adalah sampai saat ini belum ada regulasi yang pertama adalah
memberikan sanksi, ancaman, pidana kepada penyelenggara negara kalau dia tidak mau menyerahkan laporan kekayaan penyelenggara negara itu. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak memberikan informasi secara benar. Nah, sejauh ini yang kita lihat kan ya hanya normatif saja, menyerahkan dianggap gugur tugas. Tapi tidak melihat apakah misalnya dari transaksi yang mencurigakan atau misalnya dari laporan yang diberikan dia memberikan secara benar atau tidak. Nah ini jadi tantangan ini banyak besar. PR besar ya, karena regulasi dari Undang-Undang Tipikor, TPPU dan lain-lain ini menjadi tantangan di masa depan begitu. Terima kasih Bang Emerson dan Pak Agus, terima kasih Anda bersama kami. Ya terima kasih Indri, terima kasih juga Bang Eson yang sudah berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Pak. Bapak Agus Santoso, Wakil Ketua PPATK, dan Bang Emerson, terima kasih sudah hadir di studio Berita 1. Demikian dialog kita kali ini, nantikan rangkaian informasi lainnya setelah jeda pariwara.